This is Stay Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Gaisani Hanania. Saya merupakan Ketua OSIS Masa Bakti 2024-2025 SMP Negeri 4 Kota Madiun. Nah, ini merupakan program baru kami, yaitu Stay Podcast atau Stepa Podcast. Program ini niatnya berjalan selama bulan Ramadan ini dan akan diteruskan hingga setelah bulan Ramadan juga akan tetap berjalan. Nah, untuk podcast pertama kami mengundang salah satu guru agama Islam di SMP Negeri 4 Kota Madiun, Bu Heriana. Silahkan memperkenalkan diri, Bu. Terima kasih. Ini namanya tadi siapa kalau boleh tahu? Cinta Gaisani Hanania, bisa dipanggil Cinta. Oh iya, penuh dengan cinta ini. Iya. Orang tuanya mesti memberi nama itu penuh dengan cinta saat itu. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Bu Heriana. Saya di SMP 4 mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya kepada para penonton saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat dan sejahtera untuk semuanya. Begitu? Cukup untuk perkenalannya? Nama saja? Cukup. Oh, iya. Jadi Bu, beberapa waktu lalu OSIS Masa Bakti 2024-2025 ini Ya. membuka sesi pertanyaan untuk ditanyakan ke Bu Heriana. Nah, Ya. kami sudah memilih beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dibantu Bu Heriana untuk menjawab pertanyaan tersebut di podcast ini. Ya, saya akan mengusahakan untuk menjawab sesuai apa yang saya ketahui. Ya, silakan. Ini cukup banyak pertanyaan ini, jadi saya pilih salah satu pertanyaan, yaitu sudah berapa lama Bu Heriana menjadi guru di SMP Negeri 4 Kota Madiun? Iya. Kalau diperbandingkan dengan penjajahan Jepang, saya itu masih di bawahnya. Karena saya masuk ke SMP 4 itu baru tahun 2023 bulan Juli. Jadi berjalan sekitar 2 tahun. 2 tahun lebih. Ya, 2 tahun, sekitar 2 tahun. Lalu untuk agenda Pondok Ramadan di SMP Negeri 4 ini apa saja sih Bu dari hari pertama sampai nanti selesai Ramadan? Agendanya itu sebenarnya sangat banyak sekali, namun ada dikategorikan ada yang bersifat pokok, kemudian materi keagamaan, kemudian materi yang dikaitkan dengan agama dan ilmu pengetahuan lain, kemudian ada materi yang bersifat rekreatif, terus kemudian semacam bakti sosial atau lingkungan. Kemudian kita juga mengikuti ada kegiatan yang di luar, yaitu program keagamaan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun. Untuk yang di intern sendiri, di STEPA kita itu ada setiap kegiatan yang rutinitasnya, yaitu setiap pagi kita adakan sholat duha. Kemudian itu di duha itu kita ada kultum yang disampaikan oleh imam yang memimpin, yaitu kuliah 7 menit. Kemudian setelah itu anak-anak istirahat, dilanjutkan untuk materi di kelas. Materi di kelas itu juga sudah kita susun sedemikian rupa. Ada materi yang terkait dengan misalnya ilmu pengetahuan sosial. Jadi kita kenalkan untuk sejarah orang-orang yang berpengaruh atau yang berjasa untuk pengembangan agama Islam, yaitu IPS. Kemudian kalau kita kaitkan dengan mapel seni budaya, ini kita membuat karya yang rekreatif, yaitu membuat kartu lebaran, poster menyambut bulan Ramadan. Terus kemudian untuk materi keagamaan nanti kita sampaikan secara global atau secara klasikal, yaitu tempatnya di aula itu per jenjang. Jadi ada kesempatan untuk kelas 7 misalnya tentang
Mukadarah itu kerjasama dengan Mapel Bahasa Indonesia, bagaimana menyampaikan pidato yang baik tentang agama Agama. dan sebagainya. Kemudian untuk kegiatan yang lain yaitu cinta lingkungan, yaitu kita melakukan kerja bakti, kemudian menanam tanaman, terus kemudian membersihkan tempat ibadah. Kemudian terus ada yang nanti ada berbagi takjil juga, jadi untuk kegiatan sosial. Terus untuk yang di luar itu di Pondok Abi Bahrun ada kegiatan kataman, kemudian nanti di Semendung itu ada pondok. Jadi kita mengikuti seharian penuh gitu, untuk anak-anak nanti. Kita Banyak jadwalnya sekali. nanti tanggal 13. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Iya, terus ini juga ada yang melibatkan OSIS juga kamus. Kamus itu siapa? Kader Musola Taklim ini nanti ada menjadi panitia zakat fitrah. Ini sudah iya. kita mulai membuka ini. Setannya nanti di ruang sekolah ramah Gedung anak baru. yang di Iya. sebelah selatan itu. Itu diantaranya ya. Mungkin nanti kalau saya sampaikan banyak sekali. Sangat banyak ya. Iya. Ada lagi nih Bu, pertanyaan. Gimana caranya guru agama Islam di SMP Negeri 4 menertibkan anak-anak muslim untuk sholat zuhur berjamaah? Ya, sebenarnya untuk penertiban sholat jamaah yang setiap hari kita lakukan yaitu sholat zuhur Zuhur, berjamaah ya, itu sebenarnya untuk ketertiban itu berawal dari kesadaran Iya, betul. akan pentingnya sholat tersebut dari diri pribadi anak tersebut. Meskipun guru mulutnya sampai berbusa mengingatkan, tapi kalau tidak ada kesadaran dari anak tersebut yang dari intern ya, diri anak sendiri, akhirnya untuk pencapaian ketertiban itu tidak optimal. Jadi kita tempuh dari berbagai cara ya. Misalnya ketika di dalam kelas kita meningkatkan kesadaran anak-anak tentang bagaimana sholat yang baik, maknanya. Sebenarnya kita itu sholat itu bukan untuk diperintah karena kebutuhan kita. Itu dari intern untuk membagikan kesadaran anak. Kemudian dari segi eksternnya kita melibatkan wali kelas untuk ikut memotivasi anak agar mengikuti sholat zuhur dengan tertib. Terus kemudian kita juga menyediakan absensi, bukti kehadiran mereka telah mengikuti sholat berjamaah tersebut. Selain itu, setelah atau sebelum kita melakukan sholat, kita juga memberikan masukan-masukan bagaimana kita melakukan sholat yang berkualitas. Seperti itu upayanya. Absensi itu sudah sejak dari kapan dijalankan, Bu? Ya sudah berjalan 2 tahun ini. Sudah Ya, lama ya? Ya, sudah lama. Kalau untuk jurnal kegiatan Ramadan di SMP 4 ini berupa buku atau melalui digital kelas gitu, Bu? Untuk tahun kemarin kita untuk kontrol kegiatan anak-anak di bulan Ramadan, kita mencetak buku Ramadan itu. Tapi untuk tahun ini kita berusaha untuk juga efisiensi biaya yang sekarang lagi marak, itu kita menggunakan untuk absensi digital. Jadi untuk kontrol kegiatannya seperti itu. Melalui classroom atau aplikasi lain? Ya, classroom. Dari tiap wali kelas kita membuat classroom, terus secara menyeluruh secara global kita menggunakan Google Sites itu. Jadi semua yang ada yang meliputi kegiatan Ramadan kita ada di situ semuanya. Berarti semua guru bisa memantau itu ya, Bu? Bisa, langsung diklik aja untuk alamat webnya, langsung bisa mengakses semua kegiatan pondok Ramadan yang ada di situ. Nanti juga harus mengirimkan foto-foto bukti gitu ya? Iya, harus setiap hari kita, dari hari pertama kita sudah ada dokumentasi kegiatan anak-anak, kemudian anak-anak mengirim bukti tersebut. Ini juga ada nih, Bu, pertanyaan, mungkin siswa-siswi ini penasaran, sebenarnya ini boleh atau enggak dilakukan saat puasa? Iya. Yang pertama adalah, apakah saat puasa kita boleh menyikat gigi atau berkumur? Untuk menyikat gigi dan berkumur ya. Iya. Sebenarnya dalam puasa itu ada hal-hal yang
membatalkan, ada yang dilarang, ada yang malah menambah kesempurnaan puasa itu sendiri. Kalau masalah berkumur atau menggosok gigi itu adalah mungkin salah satu hal yang makruh yang sebaiknya ditinggalkan gitu. Kalau memang ingin menggosok gigi, kan kita sebagai umat Islam atau sebagai manusia yang menyadari pentingnya kesehatan, kita harus menjaga kesehatan gigi ya. Iya, Jadi betul. kita harus tepat untuk kapan kita melakukan sikat gigi tersebut. Misalnya kita setelah makan sahur bisa melakukan sikat gigi. Namun ada hal yang mungkin tidak dilakukan, yaitu menyikat gigi saat waktu menjelang duhur itu. Iya. Ketika terik-teriknya itu malah kita sebaiknya jangan melakukan sikat gigi karena bisa mungkin mengarah merusak puasa kita gitu. Karena bersifat makruh seperti itu. Kalau semisal untuk berenang itu juga boleh atau tidak ya Bu? Atau sama aja Ini seperti berenang itu juga salah satu hal yang makruh karena kayak mandi terlalu lama berendam, termasuk berenang itu kan memungkinkan cairan itu masuk ke lubang-lubang bagian tubuh kita Iya, ya, betul. seperti hidung, telinga, mulut. Seperti itu kan juga bisa merusak puasa, seperti itu. Kalau semisal nih Bu, kita nih lagi puasa, terus sekitar jam 3, jam 2 itu kita merasa perut kita sakit karena haid, tapi kita sengaja, Jam 3. iya, kita sengaja nggak ke kamar mandi untuk ngelihat dengan alasan biar puasanya tuh sah, tetap puasa karena nanggung gitu loh Bu. Nah, menurut Bu Heri, ini tuh puasanya tuh sah atau tidak? Kalau sebenarnya ada beberapa kasus ya tentang haid ini. Ketika saya mempelajari ini perbedaannya sangat tipis sekali. Misal kalau kita mengetahui tapi catatannya tidak disengaja. Kalau ini pertanyaannya kan disengaja nggak Disengaja, dilihat. iya. Lah itu kemungkinannya dilihat dari jejaknya. Jadi jejak darah haid itu di celana dalam kan bisa dideteksi. Iya. Kapan dia jatuhnya, saat pas berbuka atau sebelum. Dan itu kalau kita yakin ini jatuhnya sebelum berbuka, maka kita puasanya ya harus dikodok atau diganti. Tapi ketika ini kan bisa dilihat itu kapan, berapa lama jatuhnya atau barusan. Tapi ketika saat puasa itu darah haid keluar, itu sudah, maksudnya puasa kita terhitung, tidak perlu dikodok. Tapi ini tadi yang menjadi kekhawatiran saya, kok ada disengaja tidak melihat, itu Iya, berarti betul. kan itu ya harusnya Tidak tidak sah. boleh dilakukan. Kalau kita sudah ragu-ragu merasa sakit, seharusnya segera dilihat. Jadi biar tidak ada keraguan. Maksudnya darahnya sudah keluar apa belum. Jadi jangan menunda karena ingin menyempurnakan puasa, tapi malah itu ada cacatnya seperti itu. Berarti lebih baik dikodok atau diganti di lain hari gitu ya Bu? Iya, karena itu tadi. Kalau misal saat puasa Bu, kita memakai bedah atau skincare yang bisa menyerap ke kulit, itu membatalkan puasa kita atau tidak Bu? Kalau masalah memakai bedak skincare itu tidak membatalkan puasa. Tidak. Karena kan dia tidak masuk ke lubang itu. Itu kan di luar maksudnya di luar tubuh, tidak sampai masuk ke mulut dan sebagainya. Berarti itu tidak membatalkan puasa ya Bu? Tidak membatalkan puasa. Pertanyaannya sudah cukup sampai situ aja Bu. Kebanyakan dari rata-ratanya pertanyaannya sama, jadi kita mengambil hanya beberapa pertanyaan. Iya. Terima kasih atas kehadirannya Bu Heriana di Step Podcast pertama kami. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.